Renungkanlah pesan Imam Mahdi untuk umat muslim akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di tengah kekacauan dunia, kerusakan moral, kezaliman yang merajalela, dan umat Islam yang tercerai-berai, nubuat tentang kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu harapan besar. Seorang pemimpin dari keturunan Rasulullah SAW yang akan membawa keadilan setelah lautan kezaliman meluas. Namun, jangan salah paham, Imam Mahdi bukan penyelamat pasif yang datang untuk membebaskan kita tanpa usaha. Justru, keberadaannya adalah ujian bagi kita. Apakah kita siap menjadi bagian dari barisan kebenaran? Imam Mahdi bukan sekadar sosok misterius yang muncul secara tiba-tiba. Ia adalah simbol kebangkitan Islam sejati. Dalam hadis disebutkan bahwa ia akan mengisi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini bukan hanya gambaran kepemimpinannya, tapi juga pesan mendalam bahwa umat Islam harus siap menjadi bagian dari perubahan, bukan hanya menanti perubahan. Ia datang, tapi kita harus bersiap. Bayangkan, di masa itu, kebenaran dan kebatilan akan begitu jelas terlihat. Tidak ada lagi zona abu-abu. Umat Islam yang selama ini hidup setengah hati akan diuji. Yang lalai akan tergilas, dan yang konsisten akan dimuliakan. Pesan Imam Mahdi untuk kita semua adalah, bersiaplah sebelum aku datang. Jangan menyesal ketika waktu sudah terlambat. Karena perjuangannya bukan untuk orang-orang yang lemah iman, tetapi untuk mereka yang sabar, jujur, dan teguh pendirian. Zaman ini penuh fitnah, informasi yang simpang siur, tokoh-tokoh palsu, agama yang diperalat, hingga kezaliman yang dilegalkan. Imam Mahdi akan hadir di tengah kerumitan ini, tapi ia tidak membawa sihir atau mukjizat yang mengubah segalanya dalam sekejap. Ia membawa kebangkitan spiritual dan kekuatan iman. Artinya, kita harus bersiap secara ruhaniah, bukan hanya menanti berita viral tentang kedatangannya. Salah satu pesan terbesar Imam Mahdi yang bisa kita petik hari ini adalah taubat dan pembenahan diri. Karena hanya mereka yang bersih hatinya dan teguh imannya yang akan mengenali dan menerima kebenaran. Yang terperdaya oleh dunia, yang silau pada kekuasaan dan ketenaran, akan memusuhi Imam Mahdi tanpa sadar bahwa mereka memusuhi kebenaran. Maka renungkanlah, di mana posisi kita jika saat itu tiba? Banyak yang menyangka bahwa mengakui Imam Mahdi cukup dengan lisan. Namun kenyataannya adalah hanya orang-orang yang benar-benar mengikuti jalan Rasulullah SAW yang akan sanggup mendukung perjuangan Imam Mahdi. Mereka yang tak kuat melawan hawa nafsu hari ini, hampir pasti takkan kuat berdiri dalam barisan kebenaran di hari besar itu. Umat Islam yang saat ini sibuk saling menyalahkan, berpecah belah, bahkan saling menghina di media sosial, jelas belum siap menyambut Imam Mahdi. Karena ia bukan datang untuk membela mazhab tertentu, ormas tertentu, atau tokoh tertentu. Ia datang membawa satu misi, mengembalikan Islam seperti masa awalnya, murni dan penuh kedamaian. Renungkan kondisi dunia hari ini. Umat Islam menjadi korban, baik dalam perang, diskriminasi, maupun kemiskinan. Tapi lebih dari itu, kita juga kehilangan arah dan identitas. Kita bangga dengan budaya asing, lupa pada ajaran Quran dan Sunnah. Imam Mahdi adalah pengingat bahwa Islam yang benar harus ditegakkan kembali dari akar, bukan sekadar formalitas di KTP. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi bukan untuk ditakuti, tapi untuk membangkitkan. Kita disuruh siaga, bukan hanya penasaran. Jika kita hidup di zaman itu, apakah kita akan jadi pembela atau penentang? Jika kita wafat sebelum ia datang, apakah kita sudah tinggalkan jejak amal yang bisa membantu generasi setelah kita? Inilah pesan reflektif yang harus kita renungi hari ini. Jangan bayangkan Imam Mahdi datang dengan bala tentara hebat tanpa proses. Dalam banyak riwayat, perjuangannya dimulai dari bawah, dari orang-orang yang terpinggirkan tapi penuh iman. Mereka bukan konglomerat atau pejabat, tapi orang-orang biasa yang luar biasa dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak perlu menunggu kaya atau berkuasa untuk bisa siap menjadi pengikutnya. Mulailah dari hari ini, dari memperbaiki diri sendiri. Imam Mahdi juga mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi fitnah.
Akhir zaman adalah masa ketika orang baik dianggap jahat dan orang jahat dihormati. Media akan membolak-balikan fakta dan hanya mereka yang jernih hatinya yang bisa bertahan. Maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran, dan perbanyaklah menuntut ilmu yang benar. Karena ilmu adalah cahaya yang akan membimbingmu di tengah gelapnya zaman. Ketika Imam Mahdi datang, dunia tidak otomatis berubah, tapi ia adalah titik balik. Maka umat Islam harus menjadi garda terdepan dalam perubahan itu. Jangan sampai saat Imam Mahdi tampil, kita justru termasuk orang yang menolaknya karena terlalu cinta dunia, terlalu nyaman dalam kemunafikan, atau terlalu takut kehilangan zona nyaman. Jadilah bagian dari mereka yang siap, bukan yang tertinggal. Kesimpulan, kemunculan Imam Mahdi bukan sekadar cerita akhir zaman yang kita dengar di pengajian atau baca di kitab-kitab klasik. Ia adalah peringatan keras sekaligus harapan besar. Peristiwa besar ini akan mengguncang dunia dan memisahkan manusia menjadi dua kubu. Yang memeluk kebenaran sepenuh hati dan yang menolaknya karena hati mereka telah beku. Maka, pesan utama Imam Mahdi kepada kita hari ini adalah: bersihkan hati sebelum kebenaran datang mengetuk pintu. Zaman yang kita jalani sekarang adalah fase persiapan. Fase untuk membuktikan iman, bukan hanya lewat kata, tapi juga lewat perbuatan. Islam akhir zaman bukan tentang jumlah, popularitas, atau simbol-simbol kosong, tapi tentang siapa yang istiqomah dalam ketaatan, meski berada di tengah dunia yang hancur secara moral. Inilah generasi yang akan menjadi pendamping Imam Mahdi, dan kita hanya akan menjadi bagian dari mereka jika kita mulai berubah dari sekarang. Kita tidak perlu menunggu tanda-tanda kiamat besar untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, atau untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang hakiki. Karena sejatinya, Imam Mahdi tidak membutuhkan kita. Kitalah yang butuh bimbingannya. Jika kita terus lalai, mengikuti hawa nafsu, mempercayai sistem dunia yang rusak, maka jangan salahkan siapapun jika kelak kita termasuk orang-orang yang memusuhi Imam Mahdi tanpa sadar. Renungkan dalam-dalam, berapa banyak waktu yang telah kita buang untuk hal yang tak berguna? Berapa sering kita ikut membela kebatilan hanya karena tekanan sosial atau takut dikucilkan? Imam Mahdi akan datang membawa ujian besar, dan ujian itu bukan untuk orang kafir, tapi untuk umat Islam sendiri. Apakah benar-benar siap menjadi bagian dari barisan Rasulullah SAW atau hanya pencitraan belaka? Semoga video ini membangkitkan kesadaran kita semua untuk lebih serius dalam beragama. Jangan sekadar menjadi muslim karena lahir di keluarga muslim. Jadilah muslim sejati karena pilihan hati dan keyakinan yang teguh. Sebelum Imam Mahdi mengetuk pintu dunia, biarlah kita terlebih dahulu membuka pintu hati kita. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukan kedatangannya, tapi kesiapan kita dalam menyambut kebenaran sebelum terlambat.